Halo teman-teman Digipreneur dari seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube Digipreneur. Ya. Dan kali ini saya akan sharing ya, saya akan sharing banyak ya, saya akan sharing banyak hal dan ini seputar COVID ya, seputar krisis. Gimana sih cara menghadapi krisis? Dari episode kali ini saya akan share, ya, judulnya adalah Hack the Crisis ya, Hack the Crisis ya. Gimana sih kita bisa overcome ya, bisa mengatasi krisis yang diakibatkan oleh adanya wabah COVID ini. Jadi kita mulai ya, Hack the Crisis. Nah ini saya pilihkan judul yang bagus buat teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita fokus kalau kita lihat ekonomi saat ini kan luar biasa jatuh ya, luar biasa jatuh. Lalu juga kalau kita lihat kehidupan kita ya, saya pribadi saya pengusaha online ya, pebisnis online. Walaupun saya juga punya bisnis online ya. Jadi ini buat teman-teman yang belum kenal saya, ini siapa saya, bisa di-follow ya semua media pembelajarannya, mulai dari YouTube saya, topmotivatorbisnis.com, lalu podcast saya, itu trainerdigital.com, saya sharing banyak hal yang bagus, yang menarik di sana, yang bisa teman-teman belajar di sana. Belajar di rumah ya, learning at home. Nah, ini saya siapin semua materinya buat teman-teman. Telegram channel saya ada inspiratordigital.com dan website saya mrroyli.com. Saya punya bisnis offline, saya juga punya bisnis online ya. Dan di bisnis online saya, di mana tiap hari ya sebelum wabah saya udah punya bisnis online ya. Tiap hari itu saya ada orderan ya. Tiap hari ada orderan. Packing tiap hari packing barang ya kan. Istilahnya kalau ada orderan baru kita packing ya. Itu istilahnya menunggu orderan ya, walaupun bukan menunggu orderan sih, tapi tiap hari packing ya. Tiap hari packing ya. Yang saya lihat ya perbedaan ya tentang kalau misalnya besaran mana omset sebelum dan sudah COVID, kalau offline saya jelas jatuh ya, turun. Tapi kalau online saya lebih meningkat ya daripada sebelum COVID ya. Dan saya rasa juga teman-teman pebisnis online lainnya, teman-teman digipreneur lainnya, saya rasa juga omsetnya pasti meningkat ya setelah COVID ya. Kalau Anda yang punya bisnis online. Nah, ini juga anjuran buat teman-teman ya yang belum punya bisnis online, segera bikin bisnis online ya. Ini ya. Segera buka bisnis online ya. Ini buat teman-teman yang belum punya bisnis online ya, segera buka ya bisnis online ya. Nih, saya kasih gambar yang bagus ya. Karena mau gimana itu yang namanya bisnis online itu yang menyelamatkan kita ya. Itulah alasannya kenapa Anda harus punya multiple stream of income ya. Punya banyak sumber pendapatan ya. Jadi nggak cuma pendapatan dari bisnis ini aja, itu beresiko sekali ya. Saya dari awal udah berpikir seperti itu ya. Saya dari awal udah berpikir, kalau saya punya bisnis ini, gimana kalau terjadi ini. Jadi saya memang punya inisiatif untuk punya multiple stream of income. Nah ini ya, online bisnis ya. Anda harus punya yang namanya online bisnis ya, bisnis online ya. Nah, ini yang menyelamatkan kita. Karena kalau Anda punya bisnis online, berarti Anda pekerjaan Anda sekarang tetap Anda lakukan. Anda yang karyawan tetap jadi karyawan. Anda yang punya toko, punya bisnis offline tetap ya, punya depot tetap, bisnisnya tetap. Tapi sambil juga punya yang namanya bisnis online. Ini disebut sebagai MSI ya. MSI. Singkatannya multiple stream of income. Bahasa Indonesianya artinya banyak sumber pendapatannya. Nah ini, multiple stream of income ya, atau banyak sumber pendapatan. Kalau misalnya Anda punya, misalnya Anda punya pendapatan dari sini, bisnis ini ya. Saya pribadi, saya punya bisnis minimarket. Bisnis minimarket saya ketika wabah COVID terjadi malah meningkat ya. Cash profit-nya malah meningkat.
Saya ada bisnis properti ya, penjualan properti, agensi properti. Itu malah turun ya, malah turun, nggak ada transaksi sama sekali ya. Malah nggak bagi dividen. Saya ada bisnis online, nah itu meningkat ya, meningkat jauh. Ada perumahan ya, itu turun ya, nggak ada orang yang akan transaksi ya, nggak ada orang yang mau transaksi di sana. Kenapa ya? Mereka fokus dengan kebutuhan perut ya. Yang penting bisa makan ya, fokus, gak pikir yang namanya perumahan, beli rumah, pas perumahan, gak mikir ya. Saya punya bisnis pendidikan, ya itu turun. Turun. Tapi yang menarik adalah kalau Anda punya beberapa income dari yang berbeda-beda, ya. Saya punya investasi ya. Saya investasi di saham, saya ada di reksadana ada. Itu jatuh sekali, rugi. Ya. Tapi yang menarik kalau Anda punya ini, Anda melakukan yang namanya MSI, bisnis Anda itu yang rugi itu ketutup oleh yang untung ya. Di total masih untung ya, masih profit. Jadi Anda nggak perlu melay off karyawan. Itu tujuannya. Jangan sampai melay off karyawan. Karena Anda sudah punya yang namanya skenario terburuk ya. Jadi ini perbedaannya, Perbedaan ya antara orang sukses dan orang gagal ya. Persiapan ya versus reaktif. Nah, ini ya. Beda orang sukses dan orang gagal. Ini pada ini. Jadi orang sukses ya sama orang gagal ya. Kalau orang gagal itu reaktif, tidak dipersiapkan terlebih dahulu ya. Jadi ketika terjadi baru persiapan enggak. Tapi kalau orang sukses udah dipersiapkan ya. Proaktif ya. Bukan persiapan, proaktif. Orang sukses adalah orang yang proaktif ya. Sebelum hal buruk terjadi, dia udah siapin. Ketika nanti something shit happen, udah siap dia. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, dia udah siap ya. Itulah orang yang namanya proaktif ya. Nah, udah punya skenario, dia nggak cuma mikir skenario skenario terbaik, enggak, ada skenario terbaik, skenario biasa-biasa aja, ada skenario terburuk ya. Itulah bedanya orang sukses dan orang gagal. Orang sukses selalu proaktif. Kalau enggak gini gimana ya? Kalau nggak gini gimana ya? Jadi ketika Anda sudah mempersiapkan dari awal kejadian yang buruk ya, maka Anda nggak heran ya, nggak heran orang sukses itu kebal ya. Maksudnya kenapa tiap kali krisis orang kaya tambah kaya ya, orang sukses tambah sukses, orang gagal tambah susah ya. Karena dia udah persiapin sebelumnya. Sebelum krisis terjadi, dia udah punya multiple stream of income. Dia punya namanya security ya. Security itu maksudnya persiapan ya. Persiapan dana cadangan minimal 6 bulan. Nah, ini perlu saya tulis juga ya. Selain multiple stream of income, untuk menghadapi krisis Anda harus punya ya. Security fund. Ini dana cadangan ya. Minimum 6 bulan ke depan. Untuk 6 bulan. Jadi yang namanya income, ini nggak peduli Anda sekarang ini pengusaha, atau Anda sekarang ini karyawan, ya. Dana darurat, ya. Ini namanya security fund atau dana darurat, ya. Dana cadangan, itu penting, ya. Kalau misalnya Anda dipecat dari pekerjaan Anda, misalnya Anda tiba-tiba bangkrut karena ada krisis ekonomi seperti sekarang, ya, banyak perusahaan yang pada tutup. Ketika tiba-tiba produk Anda nggak laku, Anda nggak laris, sesuatu yang buruk terjadi dalam yang namanya bisnis Anda, perusahaan Anda, tidak ada yang tahu ya. Masa depan tidak ada yang tahu ya. Hari ini, 1 tahun yang lalu, tidak ada orang yang pernah menyangka bakal bisa seperti ini. Wabah, tiap orang ya, itu ke jalan-jalan, ke mall ya, dulunya santai, happy, bisa kongko bareng ya. Tapi sekarang semua orang mall itu sepi banget ya. Mall sepi banget. Semua orang pakai masker ya, gak ada orang takut pergi-pergi ya. Kalau orang takut pergi-pergi, orang buka dagang ya, orang jualan itu gak bakal laku ya,
pergerakan manusia melambat ya. Jadi manusia ini melambat, mobilitas dibatasi ya. Kota saya sudah PSBB ya. Karena mobilisasi dibatasi, orang pergi dibatasi, otomatis bensin berkurang ya. Bayar karcis berkurang. Karena bensin berkurang, jalan-jalan orang berkurang. Makan di luar jelas hilang ya. Jelas hilang. Orang nggak akan mungkin makan di luar lagi udah. Anda ke restoran ya atau ke depot atau ke tempat makan manapun udah nggak bisa makan di tempat ya. Buka pun tetap cuman boleh take away, nggak bisa makan di tempat. Jadi makan di luar jelas hilang. Karena makan di luar jelas hilang ya. Orang kalau F&B, setahu saya itu margin yang paling tebal, margin yang paling tinggi itu rata-rata adalah di minumannya. Kalau akhir minuman nggak dijual, cuman online aja, itu biasanya cuma beli lauk ya. Cuma beli lauk, itu yang paling tipis. Nasi udah nggak pakai, minuman udah nggak pakai, keuntungan margin otomatis menurun drastis ya. Jelas turun. Jalan-jalan sama keluarga udah nggak ada. Karena jalan-jalan sama keluarga nggak ada, hiburan itu udah nggak, orang udah nggak expand money untuk hiburan. Udah nggak keluar duit untuk hiburan. Karena nggak keluar duit untuk hiburan, anak-anak yang beli mainan udah nggak ada. Toko-toko mainan sepi. Hiburan, bioskop udah pada tutup ya. Orang kalau hiburan seperti ke time zone, ke taman hiburan yang lain, udah nggak ada. Itu efek domino ya. Efek domino ya. Dari adanya pembatasan mobilitas ya. Saya pribadi, saya speaker ya. Banyak training-training saya di cancel ya. Karena training di cancel, venue ya, hotel-hotel ya, tempat-tempat meeting room apa semua, itu bakal tidak ada transaksi. Pameran juga tidak ada. Otomatis income hotel turun jauh. PHK besar-besaran di bidang hotel. Saya dapat banyak ya tawaran penjualan hotel ya di Jakarta, di Bali itu dijual semua itu hotel-hotel. Nah, ini hal yang buruk ya. Ini hal yang buruk ya. Gara-gara adanya apa? Krisis ya. Gara-gara ini efek domino ya. Ini efek domino. Karena tidak ada pameran, tidak ada yang namanya meeting, tidak ada juga yang namanya semua dibatasi, tiket pesawat otomatis jatuh ya. Startup yang ada di dunia tiket, startup di dunia tour, itu perusahaan pada, wah, kacau semua. Turun, omsetnya turun ya. Bisa bayar gaji pegawai udah bagus banget ya. Udah bagus banget. Nah, semua itu adalah efek domino dari krisis ya. Jadi Anda harus siap. Yang saya tekankan di sini adalah bukan menakut-nakuti Anda, tapi yang saya tekankan di sini adalah mungkin sekarang udah terlambat ya, krisis sudah terjadi. Tapi ya, kalau ini udah lewat ya, kalau ini udah lewat ya, Anda ingat-ingat kata saya ya, krisis itu akan datang lagi. Ya. Krisis ini akan selesai ya, krisis akan datang lagi, masalah itu akan datang lagi ya. Masalah sekarang pasti akan selesai dan datang problem lagi yang lebih besar ya. Jadi salah satu mentor saya pernah bilang ya, krisis itu pasti bisa diatasi. Problem pasti bisa diatasi. Masalah pasti bisa diatasi. Tapi nanti akan datang problem yang lebih besar. Masalah yang lebih besar, krisis yang lebih besar. Ini kesempatan buat teman-teman. Ya. Kalau seandainya krisis itu sudah selesai, ya, Anda ingat untuk menciptakan yang namanya security fund. Harus punya dana cadangan. Ya. Jangan stop dulu lah untuk nyicil HP baru, ya, beli HP ini, HP saya udah berapa tahun ini ya, karena diganti kameranya udah rusak, tapi tetap saya pakai karena masih bisa dipakai ya. Masih bisa dipakai. Jadi ketika banyak hal ya, banyak hal yang terjadi, kita nggak bisa ramalin. Tapi kita bisa antisipasi ya, antisipasi. Antisipasi dan proaktif ya, antisipasi. Kalau seandainya nanti krisis lagi, kita udah siap security fund minimal untuk pengeluaran Anda selama 6 bulan ke depan, itu udah siap. Ya. Tunda dulu kesenangan, tunda dulu jalan-jalan ke luar negeri, ke Bali atau semua, tunda dulu. Anda harus punya itu security fund dulu, baru Anda boleh sisanya, baru Anda boleh lakukan untuk investasi, baru boleh Anda belanjakan untuk senang-senang, beli branded, ya baju-baju branded, jam tangan branded dan lain-lain ya. Yang penting Anda punya security fund dan Anda harus punya multiple stream of income. Ini untuk apa? Untuk jaga-jaga Anda sendiri. Ya. Dan orang yang sukses adalah orang yang antisipasif. Kalau dia udah siapin cash minimal untuk 6 bulan, dia udah punya beberapa bisnis. Ketika krisis terjadi,
turun-turun ya, tapi nggak sampai jatuh, Anda nggak sampai bangkrut. Anda masih bisa berpikir gimana cara ngembangin bisnis ya. Bayangkan ya, waktu adanya krisis, Anda masih bisa berpikir gimana saya ngembangin bisnis saya. Gimana saya tetap ekspansi ya. Gimana saya tetap bisa gerak. Peluncuran produk baru bisa. Ekspansi ini bisnis bisa. Kenapa? Karena Anda sudah siap, antisipasi. Anda sudah mengantisipasi ya. Karena kalau krisis itu semua ya, tadi saya cerita yang menengah ke atas ya. Mereka yang bidang usahanya menengah ke atas. Coba kalau kita lihat menengah ke bawah. Karena kantor-kantor pada tutup ya, otomatis PKL pedagang kaki lima yang biasanya dapat orderan dari mana? Dari traffic ya, dari traffic orang datang ke kantor, dari rumahnya dia mampir dulu, makan ya kan, kantin sekolah, biasa dapat penjualan, dapat duit dari mana? Dari anak-anak sekolah yang belanja makanan, nyamil, semua udah nggak ada, sekolah udah di rumah ya, school at home ya, study at home, belajar di rumah ya, pakai Zoom. Nah, terus gimana mereka? Nasib mereka gimana? Nah, itu yang disebut dengan domino. Lalu juga transportasi juga turun ya, bisnis transportasi, karena nggak ada orang pergi kemana-mana, mereka udah takut untuk pergi di rumah aja. Karena di rumah aja, otomatis transport turun. Dan kita sekarang ini menunggu apa? Menunggu yang namanya vaksin itu selesai. Ya. Karena kunci untuk mengatasi wabah ini ya, krisis ini adalah harus ditemukan dari akarnya, sumbernya. Sumbernya apa? Sebabnya apa? Sebabnya adalah wabah ini. Oleh karena itu, cara untuk mengatasinya adalah ditemukannya vaksin. Kita menunggu ya. Permasalahannya adalah, saya dengar ya, saya bukan orang yang memang bukan di bidang itu ya, di bidang kesehatan atau virus. Tapi saya dengar info, itu kalau coronavirus itu terus bermutasi ya. Terus bermutasi ya. Jadi setelah masuk ke tubuh manusia itu ke orang lain itu bermutasi terus. Jadi berubah terus. Itulah alasannya kenapa susah untuk ditemukan ya. Susah untuk ditemukan. Kita lihat ya. Ada 3 tipe ya, tipe A, terus ada tipe B ya kan. Saya lihat juga ada tipe C. Anaknya dari coronavirus. Jadi macam-macam. Ternyata terus berubah ya. Ini itu coronavirus ya. Nah, kita lagi menunggu vaksin ya. Kalau vaksin, nah, permasalahannya kapan vaksin ditemukan ya? Saya dengar ya, saya dapat info berapa lama sih untuk mengembangkan vaksin ya. Kapan kira-kira tersedia vaksin ya? Itu kalau saya dapat info itu kira-kira sekitar 2 tahun ya. 2 tahun dari sekarang ya. Jadi bayangkan ya. 2 tahun dari sekarang ya. 2 tahun dari sekarang. Berarti bisa 2021, bisa 2022 ya. Coba kalau Anda bayangkan sampai 2021, 2022 itu dampaknya seberapa merusak ya krisis ini ya. Jadi itu yang pertama ya. Solusinya memang ya vaksin harus ditemukan. Vaksin harus ditemukan. Nah, lalu saya juga mau memperkenalkan konsep ya buat teman-teman ya. Ada yang disebut dengan yang namanya herd immunity ya. Herd immunity. Herd immunity itu apa? Imunitas ya, imunitas. Kekebalan dari suatu kelompok banyak orang ya. Jadi kalau misalnya banyak orang yang kebal ya terhadap penyakit terhadap wabah ini, sekelompok populasi itu ketika ada coronavirus dan banyak yang kebal terhadap coronavirus ini, akhirnya populasi itu membentuk sebuah imunitas baru. Itulah yang disebut dengan herd immunity. Itu secara teori ya. Dan ini
Tapi setelah dipraktekkan ya, saya dengar pemerintah Inggris itu mempraktekkan yang namanya herd immunity, ya, kekebalan imunitas kelompok, ya, populasi. Ya. Tapi saya dapat info, pemerintah Inggris itu sudah melakukan yang namanya herd immunity ini. Kalau herd immunity tidak perlu yang namanya lockdown, tidak perlu yang namanya PSBB. Dan ini katanya efektif untuk menghentikan pandemi corona. Ya. Tapi setelah dipraktekkan ternyata nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi yang namanya herd immunity itu nggak bisa diterapin. Akhirnya diralat lagi sama pemerintah Inggris ya, diralat lagi. Ya. Diralat lagi. Jadi ini nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi mau nggak mau pilihannya karena nggak bisa yang namanya herd immunity, mau nggak mau pilihannya cuma satu. Ya. Itulah yang disebut dengan lockdown. Ya. Itulah yang disebut dengan PSBB ya, social distancing ya, di rumah masing-masing ya, di rumah masing-masing. Jadi sebenarnya gimana sih? Kita ini lagi berperang ya. Kita ini lagi berperang ya, dengan makhluk yang sangat-sangat kecil ya. Ukurannya mungkin nanometer ya, di bawah sentimeter, di bawah milimeter ya. Ada namanya nanometer ya. Kita ya, karena kita merasa bahwa ini bahaya, ya, ini bahaya. Oleh karena itu kita mengisolasi diri di rumah masing-masing ya. Mengisolasi diri di rumah masing-masing. Nah, karena mengisolasi di rumah masing-masing, akhirnya nggak ada yang tadi, transaksi nggak ada, orang-orang nggak mau keluar, akhirnya timbul yang namanya krisis ekonomi. Jadi memang PSBB atau lockdown itu mau nggak mau harus dilakukan ya. Ada yang namanya slowdown, ada yang namanya lockdown, ada yang namanya lock terbatas, atau apapun itu ya. Tapi itu harus dilakukan ya, itu harus dilakukan. Saya dapat info ya, sebenarnya lockdown atau istilahnya social distancing itu sebenarnya teknik ya, teknik yang menurut saya dapat info itu teknik yang sudah ribuan tahun yang lalu dijalankan ya, ketika belum ada antibiotik, ketika belum ada yang namanya vaksin ya, wabah cacar ya, smallpox, wabah yang lain di mana sekarang kan hampir semua penyakit manusia bisa menciptakan ya, menciptakan vaksinnya, menciptakan cara untuk mengatasinya. Tapi kalau dulu belum ditemukan teknologi secanggih sekarang, cara satu-satunya yang logis dan masuk akal adalah lockdown. Itu yang logis dan masuk akal ya. Dan karena lockdown dilakukan, maka putaran ekonomi melambat ya. Jelas ya, putaran ekonomi melambat ya. Dan lalu saya juga berpikir akhirnya, saya berpikir ya. Nah, sekarang ini kan dulu yang terjadi adalah di Wuhan ya, di China, di Wuhan. Itu pertama kali lockdown pertama dilakukan ya. Atau PSBB pertama dilakukan ya. Lalu berkembang ke negara-negara lain ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Saya memperhatikan bisnis mana sih yang masih bisa bergerak ya. Masih bisa tumbuh, yang masih boleh buka waktu adanya lockdown di Wuhan. Saya lihat kalau konser ya jelas tutup ya, konser tutup ya, seminar-seminar nggak boleh ya, wisata apalagi ya, jalan-jalan nggak boleh kok berwisata ya, itu jelas dilarang ya. Lalu bioskop ya jelas tutup ya. Tapi ternyata ya setelah saya perhatikan masih ada yang buka, masih ada yang buka ya. Apa yang buka ya? Yang buka adalah grocery store. Grocery store ya. Apa itu grocery store? Supermarket. Itu masih buka ya. Supermarket, minimarket, itu masih buka. Ya. Makanan itu masih boleh buka ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi mencari yang namanya pivoting ya. Pivoting. Pivoting itu perubahan, mencari sebuah perubahan. Nggak bisa terus. Kalau bidang bisnis Anda adalah yang sangat terdampak dengan adanya krisis ini, maka Anda harus mulai melakukan yang namanya pivot, ya. berubah haluan ya. Kemana? Grocery, kebutuhan sehari-hari ya, atau makanan ya, food ya. Masih boleh buka, walaupun cuma take away ya, tapi masih boleh buka ya. Food ini terutama frozen food ya. Itu masih boleh buka ya. Nah ini tips ya. Tadi tips pertama adalah Anda harus punya sebelum krisis Anda harus punya yang namanya MSI, multiple stream of income. Anda harus punya security fund ya untuk 6 bulan ke depan Anda harus punya ini sebelum krisis ya.
Nah, antisipasi versus reaktif ini sebelum krisis ya. Nah, setelah krisis Anda melakukan ini, pivot. Pivot, berubah haluan ya. Berubah haluan ya. Kalau ini Anda tahu ya, ini kan before ya. Before corona ini kan. BC ya, singkatannya BC ya. Before corona. Nah, kalau yang ini namanya after corona ya, ASI ya. After corona. Ya. Pivot, Anda harus melakukan pivot ya. Saya banyak melihat teman-teman saya ya, usaha sebelumnya nggak ada hubungan sama sekali ya, dengan bisnisnya sekarang. Dulu misalnya salon, sekarang jualan masker. Dulu misalnya kecantikan, sekarang buka makanan ya. Itu mau nggak mau harus dilakukan. Supaya apa? Supaya bisa tetap bertahan hidup ya. Supaya pegawai Anda nggak di layoff ya. Nggak di PHK ya, nggak di PHK ya. Karena namanya kalau Anda lihat ya, di Wuhan itu kenapa grocery sama makanan itu tetap boleh buka? Karena itu yang membuat penduduk tetap bisa makan ya. Mengisi perut ya, mengisi perut supaya jangan sampai ada kerusuhan ya. Maka mereka masih tetap boleh buka ya. Restoran boleh buka, kuliner boleh buka, walaupun take away ya. Jadi ini benar-benar bisa ya. Grocery, F&B, sekarang kan udah canggih ya, online ada, GrabFood ada ya. Anda GoFood ada, Anda udah mulai memikirkan itu harusnya. Anda harus mulai memikirkan itu ya. Memikirkan namanya apa? Pivoting. Pivoting. Lalu juga herbal, itu juga bagus ya. Herbal ya. Herbal, ini juga bisa. Jadi herbal itu tujuannya kan untuk meningkatkan imunitas. Ini adalah produk-produk yang laku ya, berdasarkan riset saya. Ya. Herbal. Nah, kalau herbal, kalau Anda punya bisnis di bidang ini, transaksi itu terus ada ya. Ekonomi terus berputar ya. Minimal ekonomi rumah tangga Anda tetap berputar ya. Dapur Anda tetap mengepul ya. Tetap mengepul. Dan posisi sekarang ini after corona ya. Posisi sekarang buat Anda ya. Tadi kan buat teman-teman yang susah di era COVID ini, di era wabah, di era krisis ini. Nah, ini tips buat teman-teman yang punya duit sekarang ya, punya cash sekarang ya. Tipsnya apa? Tipsnya adalah tetap lanjutkan transaksi ya. Tetap bertransaksi ya. Jadi, kalau misalnya Anda punya cash banyak sekarang, gara-gara Anda udah antisipasif ya, jangan malah ditahan ya. Anda harus tetap bertransaksi. Misalnya apa? Sekarang kan kalau Anda lihat, saham kan lagi turun ya. Nah, ini waktunya Anda masuk ya. Investment misalnya, investment di saham. Jadi ekonomi terus berputar. Anda berinvestasi di saham, Anda ambil, kalau sekarang kan udah bottom banget ya, udah turun sekali, Anda bisa ngambil serok di bawah. Anda bisa dapat perusahaan-perusahaan bagus dengan harga yang murah. Ya. Saya pun juga invest di saham, udah masuk juga. Tujuannya apa? Tujuannya tetap ada transaksi. Minimal broker Anda itu dapat duit ya, dapat komisi minimal ya. Minimal bisnis-bisnis yang berkaitan dengan sekuritas itu tetap ada ya. Akhirnya sekuritas tetap bisa bayar duit ya, bayar sewa di gedungnya. Tetap nggak ada layoff untuk sekuritas. Tetap jalan ya. Minimal dunia investasi tetap ada ya. Mereka yang menjalankan jualan online, course tentang investasi tetap ada. Radio-radio yang menayangkan atau media-media seperti koran-koran yang menayangkan tentang yang namanya investasi, majalah. Mereka tetap bisa berproduksi karena ada pembelian di bidang itu. Ya. Nah, ini investasi atau di properti. Karena banyak ya, sekarang properti banyak yang murah-murah ya. Saya lihat sendiri, saya dapat list ya. Saya dapat banyak list itu mulai banyak yang murah-murah. Itu waktunya Anda ya. Minimal bisa bantu mereka yang lagi butuh duit ya. Butuh duit misalnya untuk gaji karyawannya, butuh duit untuk operasional pabriknya atau operasional bisnisnya. Anda membantu mereka. Jadi tetap ada ekonomi itu tetap berputar ya. Tetap berputar.
Itu ya, itu bagi teman-teman yang punya cash ya. Cash sekarang ya. Jangan malah ditahan ya. Cash jangan malah ditahan, harus dibelanjakan. Belanjakan tapi yang bukan ngawur ya, tapi belanjakan yang bisa membuat Anda juga untung ya kan, tidak merugikan Anda. Sekarang saatnya masuk di saham, sekarang waktunya masuk di properti. Jadi minimal broker Anda yang mengurus properti Anda, ajib notaris tetap dapat duit ya kan, broker tetap dapat duit ya kan, masih bisa menggaji agensi broker itu masih bisa menggaji karyawannya, perusahaan developer nggak perlu layoff, masih bisa jual, masih laku ya. Mereka udah jual murah-murah sekarang. Belanjakan cash Anda. Jadi jangan ditimbun, cash itu jangan ditimbun. Ngapain jadi saldo di tabungan ya? Itu cuma angka. Tapi ketika duit ya dari bank itu, ketika Anda belanjakan, ekonomi berputar. Setiap orang dapat duit ya. Setiap orang di rantai transaksi itu bisa makan semua. Bisa makan semua. Itu yang membuat ekonomi bisa berjalan. Lalu juga Anda harus beli ya. Anda kan di rumah. Belilah produk-produk edukasi ya kan. Belajar di rumah, belanjakan duit Anda untuk produk-produk edukasi. Misalnya beli buku ya. Buku saya boleh dibeli. Ini buku saya ya. Mentor Evolution. Anda boleh beli buku saya. Jadi mereka anggapannya duit Anda tetap jalan ya. Mereka yang nulis buku dapat duit, toko buku tetap dapat duit, penulis buku tetap dapat duit. Mereka bisa belanja, mereka making money, nggak perlu layoff karyawan. Jadi industri itu tetap aman gitu. Industri tetap aman ya kan. Produk-produk edukasi tujuannya toh juga Anda dapat ilmu kan. Anda juga toh dapat ilmu. Dan ini waktu yang tepat karena waktu Anda belajar, Anda bisa belajar. Anda punya waktu yang lebih banyak sekarang daripada dulu. Kalau dulu mungkin Anda sibuk ya. Sekarang Anda bisa belajar di rumah, bisa baca buku ya kan. Nonton online course. Saya pribadi ya, tiap hari saya belajar ya. Online course ya. Satu hari satu online course. Kemarin udah online course ya. Hari ini juga online course. Saya belajar tentang SEO ya. Saya belajar tentang SEO. Dan itu beli ya, berbayar ya, berbayar. Tujuannya supaya apa? Supaya ekonomi bergerak. Di samping Anda juga dapat ilmu ya. Nah, jadi sama-sama. Lalu Anda juga bisa belanja herbal ya. Anda bisa belanja produk-produk herbal. Supaya apa? Supaya teman Anda yang punya bisnis di bidang herbal, e-commerce herbal, mereka dapat duit. Mereka dapat duit, bisa bayar supplier. Supplier pabriknya nggak perlu layoff. Jadi akhirnya dampak ekonomi itu bisa berkurang jauh ya. Dampak ekonomi yang merusak itu bisa diminimalisasi ya. Bisa diminimalisasi. Toh Anda dapat produk herbal, Anda semakin sehat ya. Anda semakin sehat, antibodi Anda semakin kuat ya. Antibodi Anda semakin kuat. Nah, terus ini juga tips buat teman-teman yang sudah punya bisnis ya kan. Pastikan Anda punya yang namanya pesan antar ya, delivery ya. Punya layanan delivery ya. Ini berlaku buat Anda semua bisnis ya. Orang udah nggak akan ya. Jarang sekali ya. Kemungkinannya kecil sekali orang keluar cuma untuk beli produk Anda ya. Mau nggak mau, kalau memang Anda mau jualan, Anda harus punya layanan delivery. Free-kan aja nggak apa-apa. Minimal Anda punya orderan. Anda nggak sampai rugi ya. Anda nggak sampai rugi. Jadi itu adalah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil yang bisa kita action ya. Kita nggak perlu lah mikir terlalu tinggi ya, terlalu besar, gimana sih cara menghadapi ini ya, terlalu jauh ya kan. Kita nggak perlu ya seperti itu ya. Itu urusan pemerintah dan urusan mereka yang punya wewenang. Tapi urusan kita seperti apa? Nah, lakukan aja hal kecil seperti ini. Ketika Anda melakukan hal kecil seperti ini, ekonomi berputar. Kita bisa membantu hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi nggak perlu terlalu berlebihan, cukup hal kecil ya. 6 langkah ini yang sudah saya sharingkan kepada teman-teman, itu bisa Anda lakukan ya. Lakukan sekarang juga ya. Lakukan sekarang juga. Dan saya yakin ya, ketika teman-teman udah melakukan apa yang saya sharingkan hari ini,
pastinya bisa membuat entah kehidupan finansial teman-teman, kehidupan bisnis teman-teman itu menjadi lebih laris, lebih sukses, lebih jos. Sukses selalu buat Anda. Salam Digipreneur buat teman-teman